Izinkan saya Kak membacakan selayang pandang perjalanan panjang Kalukuloloa kurang lebih 35 tahun mengabdikan untuk membangun gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Pangkep. Kalukuloloa ini dibangun dari rasa jiwa mandiri yang lahir dari kakak-kakak pramuka Semansah di era tahun 80-an. Kita sebutlah Kalukuloloa ini dengan sebutan kapal laut yang begitu besar. Dirintis oleh kakak-kakak Alimuddin Tola, kakak Rais dan kakak-kakak yang lainnya yang terlibat dalam pembentukan pencapaian pramuka penegak Bantara yang dilaksanakan secara mandiri di gugus depan Kalukuloloa pada era tahun 80-an. Diberilah nama Kalukuloloa yang menjadi sandi ambalan dengan berkodekan Sandi Mahkota 001 dan Mahligai 002. Di dalam perjalanan panjang kapal besar Kalukuloloa ini dibimbing oleh banyaknya putusan-putusan bijaksana oleh pejabat utama, di antaranya Kakak Haji Muhammad Saleh Pahar, Kakak Haji Siti Rahmanur, Kakak Haji Muhammad Yusuf Muntu, beserta Kakak Haji Abdul Rasid dan Kakak Haji Nurdin Abu. Dan juga saat ini yang memimpin kami di Mabigus, yang memimpin kapal besar ini Kalukuloloa ada Kakak Muhammad Arif yang senantiasa memberikan segala supportnya demi kemajuan kapal gugus depan Kalukuloloa ini. Tepuk tangan dulu untuk kepala sekolah tercinta saya. Beliau juga mantan pembina. Ada banyak cerita tentang derasnya ombak yang dihantam oleh kapal ini. Ada banyak gejolak yang dilalui oleh kapal besar Kalukuloloa ini. Rintangan batu karang yang dilewati, besarnya badai lautan pengabdian yang kami jerami, itu semua kami lewati dengan bimbingan tangan-tangan kuat dan kreatif oleh kakak pembina kami di Mahkota Putra. Ada Kakak Sulkifli, Kakak Tamrin Tabak, Kakak Dr. Andes Taslim, Kakak Arliadi, dan juga ada Kakak Ainul Yakin. Dan di Mahligai Putri ada kakak pembina kami Kakak Hasmah, Kakak Musriana, Kakak Jumiati, Kakak Sunarti Ape, beserta Kakak Sugira Ahmad yang senantiasa selalu memberikan petunjuk untuk melewati segala rintangan yang kami hadapi. Jelas, di umur yang ke-35 tahun, kapal besar Kalukuloloa ini telah banyak mendapatkan penghargaan, baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat nasional. Itu semua berkat arahan dan pelatihan oleh kakak-kakak pelatih terbaik jajaran yang ada di kuartir cabang Pangkep. Di antaranya ada Kakak Gasal Riau, ada Kakak Ahmad Ansari, ada Kakak Rukmini, ada Kakak Sunarti Ape, dan yang utama Kakak almarhum Jamaluddin Hatibu. Beliau-beliaulah yang senantiasa memberikan motivasi, petunjuk sehingga kapal besar ini dapat berprestasi dengan baik, dapat mencapai cita-citanya di derasnya dan luasnya lautan pengabdian ini. Tepuk tangan untuk kakak-kakak semua. Terkhusus buat Kakak Jamaluddin Hatibu almarhum, Kakak Jamaluddin Hatibu, beliau yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi untuk tiada henti melakukan hal-hal yang baru demi kemajuan gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Beliau adalah sosok sederhana yang sangat kreatif dalam berkarya. Mulai dari karya tulis buku dan puisi-puitisnya hingga karya nyata yang tersebar di seluruh Kabupaten Pangkep. Beliau perancang gambar panji-panji kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Beliaulah yang menggambar barugasi yang ada di kantor DPT Kabupaten Pangkep. Beliau memiliki kebiasaan berseni yang baik, menciptakan banyak karya yang manfaatnya sampai hari ini masih kita semua rasakan. Ada meja prasmanan kehormatan, itu karya tangan Kakak Jamaluddin Hatibu. Tugu PW di Minasatekne itu juga karya tangan beliau bersama Kakak Ansari. Dan juga papan-papan bicara yang terpampang mulai perjalanan naik di Tondong sampai di ujung perbatasan Kabupaten Bone. Kakak Jamaluddin Hatibu adalah sosok yang kuat dalam pengembangan gerakan pramuka di Pangkep.
mulai dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep hingga jabatan strategis di dalam gerakan pramuka itu sendiri. Dengan karyanya Kapten Kapal Pahlawan Laut yang miniaturnya ada di Hotel Pariwisata dan juga telah dibangun dengan megah oleh tangan-tangan seniman termasuk Kakak Ansari, Kak Anca yang ada di Jembatan Lama. Seperti ungkapan yang beliau ucapkan sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya, beliau masih menyempatkan memberikan motivasi bagi kita semua. Seperti ungkapannya, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa gunaku sesalkan? Menyesal tua tiada berpunya, hanya menempa luka sukma. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di hari pagi menuju arah padang bakti. Begitu ungkapan beliau yang selalu terdengar di setiap langkah pergerakan kapal besar Kalukololoa ini. Hingga di umur sekarang kapal Kalukololoa ini menjadi kapal yang besar yang tak terbendung. Kuharap di masa depan kapal besar ini bukan hanya tinggal sebagai cerita untuk kita semua, melainkan kapal besar ini akan terus berlayar tiada henti, menciptakan generasi-generasi hebat berkualitas demi kemajuan bangsa negara tercinta. Seperti yang selalu diungkapkan Kakak Kuarda Sulawesi Selatan, Kakak Sarul Yassin Limpo, pasangkan cita-citamu sejauh Pulau Impian, bentangkan layar kapalmu dengan lebar, kuatkan penopang genggaman pada nakoda kapalmu hingga mencapai Pulau Impianmu, kualeangi talangan atau walia. Begitupun ungkapan Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena itu, izinkan saya mengingatkan kita semua atas presiden pertama kita, Bung Karno, pada kita gerakan pramuka yang dikatakan oleh Bung Karno, proklamator bangsa kita. Camkan baik-baik, resapi baik-baik. Biarlah dirimu dan setiap gerakan pramuka menjadi patriot Indonesia yang berwatak kesatria, berjiwa, serta bertindak sesuai Pancasila. Rakyat Indonesia dengan teladan perbuatannya menjadi pandu Indonesia yang menunjuk ke arah yang baik dalam masyarakat dan pada diri sendiri dalam penyelenggaraan amanah penataan rakyat. Masalah sehebat-hebatnya untuk mengembangkan dan meluaskan gerakan kita sampai pada suatu ketika setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik mahasiswa yang ada di kota maupun yang mengembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan, aku Pramuka Indonesia. Akhirnya dengan apa yang telah dilakukan selama 35 tahun kapal besar Kalukololoa ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ridho buat kita semua. Demikian selayang pandang perjalanan panjang Kalukololoa selama 35 tahun terakhir ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kegiatan ini. Di kegiatan ini kita kuat karena kita bersama, kita percaya karena kita bisa, karena dalam kebersamaan kita tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, beri aplaus dulu buat Kadit. Ya, terima kasih Kadit telah mengingatkan kita bagaimana perjalanan Kalukololoa dan memperkenalkan lagi tentang apa itu Kalukololoa dari tahun ke tahun. Dan terima kasih juga telah mengingatkan kita bagaimana perjuangan dari almarhum Kakak Jamaluddin Hatibung.